Perkenalkan, nama saya Sabelita, NIM 20101717111. Jurusan Manajemen, Makul Analisis Lingkungan Bisnis, kelas A1 pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal ujian tengah semester. Pertanyaan yang nomor pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Jawaban, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tetapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi dalam menentukan peluang atau ancaman untuk memantau, manajer, dan meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Pertanyaan nomor 2, sebutkan bagaimana ekonomi, sosial, hukum, politik, ekologi, dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban, pengaruh ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis, karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Pengaruh lingkungan sosial mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis terekspos. Demografis atau karakteristik dari populasi berubah sejalan waktu. Hukum mempengaruhi kegiatan bisnis karena dengan memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis, diharapkan terjadi stabilitas sosial terutama yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan perusahaan. Pengaruh politik dapat dikatakan sebagai pengaruh yang timbul pada sistem politik di suatu negara. Pengaruh politik ini dapat terjadi akibat dari adanya intervensi maupun gangguan dari negara lain yang mencampuri urusan politik yang ada pada suatu negara tersebut. Dampak ekologis merupakan dampak yang berakibat pada kerusakan lingkungan atau ekosistem akibat ulah manusia untuk makhluk lainnya. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain, pertukaran dan penyampaian semua informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa diintegrasikan, mempercepat proses produksi atau distribusi, memastikan keamanan dan menghindari kesalahan, bagi yang bersifat teknis maupun human error. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar, dan apa perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Lingkungan bukan pasar. Perusahaan dikarakterikan oleh 4 I, yaitu isu, personal product, interest, kepentingan, institution, institusi, dan informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh,
Isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest, kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sistem publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan keuntungan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerima publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan perhatian tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Silakan baca bab 1 dan 2 di buku analisis lingkungan bisnis dan buat ringkasan video record ringkasannya yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Bab 1. Analisis lingkungan bisnis. Pendahuluan. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis, yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Definisi lingkungan bisnis. Ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berbeda di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Profesor Pereira dan Anderson. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita, Bapak J.A. Raja dan Tuan C.J. Dungan. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlakukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang memengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan pemerintah, jenis undang-undangan yang disahkannya, dan
di stabilitas politik umum suatu pemerintah adalah 3 komponen iklim politik. Faktor demografi. Faktor demografis merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis, serta sangat penting bagi manajer. Demografis adalah studi tentang statistik vital orang, seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etis, serta lokasi. Faktor sosial. Faktor sosial sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita memengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang pembeli produk atau layanan. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahap kehidupan yang berbeda. Keseimbangan menjadi mudah di HNR Block. Dalam industri yang didorong oleh tenggat waktu dan detail, sulit untuk membayangkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk karyawan penuh waktu dan staf musiman. Teknologi. Penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonomi lainnya. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengetahuan sains dan teknik untuk memecahkan masalah produksi atau organisasi. Konsep lingkungan bisnis. Manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka dan organisasi berfungsi. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Davis. Lingkungan bisnis. Lingkup lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Dalam proses ini kita umumnya memasukkan lingkungan spesifik dan lingkungan umum, lingkungan terkendali dan lingkungan tidak terkendali, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Pendahuluan. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka, dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Pasar manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Analisis lingkungan bisnis pasar. 4.1. Lingkungan bukan pasar merupakan dikarakterikan oleh 4I, yaitu isu, 2 interest, 3 institusi, 4 information, 5 tugas manajemen. Lingkungan bukan pasar industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasi isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudian mengidentifikasi interest, institution, dan information yang terkait dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Isu peraturan
penghematan bahan bakar 012-2016 Amerika Serikat. Departemen Transportasi dan Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan peraturan baru mengenai penghematan bahan bakar dan emisi GRK untuk model tahun 2012-2016 dengan standar yang ditetapkan berdasarkan jejak fisik suatu kendaraan. Jadi standar hemat bahan bakar untuk mobil berukuran kecil lebih tinggi dibandingkan dengan mobil besar. Peraturan Hemat Bahan Bakar 2017-2025 Amerika Serikat. Dengan standar hemat bahan bakar yang ditetapkan hingga 2016, Departemen Transportasi DOT dan Perlindungan Lingkungan EPA mengusulkan standar hemat bahan bakar tahun 2025 dalam kisaran 47 hingga 62 mpg. Mobil Ford yang hemat BBM. PT Ford Motor Indonesia PFMI mengklaim Ford All New Ranger sebagai mobil yang hemat bahan bakar. Mobil ini menghabiskan 1 liter bahan bakar untuk perjalanan 15,80 km. Peraturan hemat bahan bakar Cina. Pada tahun 2003, Dewan Negara Cina menggunakan sistem pembobotan dalam menetapkan standar hemat bahan bakar untuk mobil, van, dan SUV. Pada 2009, penghematan bahan bakar rata-rata Tiongkok adalah 35,8 mpg dan menetapkan standar penghematan bahan bakar sebesar 42,2 mpg untuk 2015. Regulasi hemat bahan bakar Uni Eropa. Sebagai bagian dari kewajiban memenuhi perjanjian Kyoto, Uni Eropa (UE) telah mengadopsi standar hemat bahan bakar secara sukarela, yaitu 140 gram karbon dioksida per kilometer, tetapi ternyata industri gagal memenuhi standar tersebut. Pajak bensin. Pajak bensin federal AS adalah $0,184 per galon, dan CEO General Motors dan Eckerson meminta $1 pajak galon dan mengatakan penetapan pajak bensin tersebut yang diusulkan dan dibahas untuk periode 2017-2025. Standar keselamatan. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional NHTSA mengusulkan standar keselamatan yang akan secara efektif mengharuskan semua mobil, truk ringan, dan bus memiliki kamera pandangan ke belakang pada tahun 2012. Keselamatan lalu lintas. Kematian akibat lalu lintas merosot pada tahun 2009 menjadi 33,963, turun 22% dari level tahun 2005. Penjelasannya adalah bahwa penurunan kematian akibat lalu lintas tersebut dikarenakan oleh terjadi resesi yang parah dan kampanye menantang mengemudi dengan keadaan mabuk yang dipimpin oleh kaum ibu terhadap mengemudi dalam keadaan mabuk dan LSM lain. Peraturan keselamatan. Beberapa orang yang terlibat dalam kecelakaan karena adanya akselerasi yang tidak diinginkan tersebut mengklaim bahwa akselerator yang dikendalikan secara elektronik adalah suatu kesalahan. Siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya
pada perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? 5 dampak positif media sosial. Media sosial memungkinkan Anda untuk mempromosikan produk dan bisnis Anda ke jangkau yang lebih luas dan audiens yang lebih spesifik. Berikut adalah beberapa dampak positif dari media sosial. Meningkatkan traffic website, memperluas jangkau bisnis Anda, mempromosikan brand Anda, menghemat biaya pemasaran, meningkatkan brand awareness dan credibility, memperbanyak sales, dan penjualan bisnis online. Dampak negatif media sosial. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak negatif media sosial yang patut Anda perhatikan sebelum memulai sosial media marketing. Bisnis Anda akan lebih terekspos di internet, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Suatu kesalahan saja bisa menghancurkan citra bisnis Anda. Memperbesar peluang terkena hit and run dan semua proses pembayaran yang online. Tidak adanya interaksi secara fisik dengan pelanggan. Media berita merujuk ke bagian dari media massa yang memiliki fokus pada penyajian berita terbaru kepada publik. Di antaranya termasuk media cetak, surat kabar, majalah, media penyiaran, stasiun radio, stasiun televisi, jaringan televisi, dan media berbasis internet, situs web, blog. Tentu saja sangat diperlukan karena di zaman sekarang, jika kita bisnis berkembang dengan pesat, maka media berita sangat bermanfaat untuk memasarkan produk yang kita miliki ke konsumen melalui pemasaran di media sosial. 6. Pertanyaan yang ke-6. Dalam menganalisis lingkungan bisnis, konsep 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 4I. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh. Isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan interaksi publik terhadap makanan tersebut. Interest, kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi, pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Institusi didefinisikan oleh Douglas North 1990. Bagian aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan apa yang diketahui atau dipercayai oleh para pejabat dan pejabat lembaga tentang masalah dan kekuatan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Teknologi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atau tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan kepentingan keperhatian tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga, pemerintah, dan media.
Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Tugas yang pertama yaitu membuat video ringkasan bab 2 dan bab 3. Tugas yang kedua, membuat tugas dengan menonton video media berita. Ketiga, membuat video dengan menonton video media berita dan isu bukan pasar. Sekian jawaban saya untuk soal ujian tengah semester. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.